Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahma Zahra dengan NIM 64190543. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi kooperatif. Beberapa perusahaan memanfaatkan kerjasama dengan perusahaan lain dengan strategi yang sama untuk menciptakan nilai atau value bagi pelanggan untuk membangun kedudukan dalam persaingan yang relatif lebih baik. Strategi dalam membangun kerjasama ini dikenal dengan strategi kooperatif. Strategi kooperatif adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai suatu tujuan yang dibagi bersama. Dalam pelaksanaan kooperatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu joint venture atau usaha patungan, aliansi strategik, di mana aliansi strategik ini dibagi menjadi dua, yaitu aliansi strategik ekuitas, aliansi strategik non-ekuitas, dan strategi merger. Joint venture atau usaha patungan adalah perusahaan independen yang diciptakan dengan aset bersama dari dua perusahaan yang berbeda, di mana masing-masing penyumbang 50% dari total. Contohnya yaitu PT Pusri dengan National Petrochemical Company of Iran, atau kerjasama ini untuk membangun pabrik pupuk. Kemudian aliansi strategik ekuitas, kemitraan di mana dua mitra menguasai saham dalam jumlah yang berbeda. Contohnya Chrysler dan Mitsubishi Automotive. Aliansi strategik non-ekuitas adalah kontrak yang diberikan untuk memasok, memproduksi, atau mendistribusikan barang dan jasa perusahaan tanpa pembagian ekuitas. Contohnya jaringan pemasok Chrysler. Strategi merger, istilah merger berasal dari kata merge yang berarti menggabungkan atau memfusikan. Merger lebih dikenal di dalam bidang manajemen karena istilah ini selalu dikaitkan dengan strategi manajemen dalam rangka mengembangkan, memperluas suatu usaha, termasuk di dalam usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam perusahaan seperti kurangnya modal dan sumber daya manusia. Contohnya yaitu PT Bank Mandiri. Strategi aliansi. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan perusahaan adalah melalui aliansi strategik. Kerjasama dalam bentuk aliansi akan membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Salah satunya kecenderungan yang amat mencolok dalam ekonomi global saat ini adalah pertumbuhan dan penyebaran aliansi strategik dengan berbagai bentuk kolaborasinya. Jenis aliansi strategik dibagi dua, yaitu berdasarkan tingkat bisnis dan berdasarkan tingkat korporat. Berdasarkan tingkat bisnis, yang pertama ada aliansi strategik komplementer, yang merupakan aliansi di tingkat bisnis di mana perusahaan-perusahaan partner berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dengan cara komplementer atau saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersama. Strategi tanggap bersaing. Strategi tanggap bersaing adalah pesaing-pesaing memprakarsai tindakan bersaing untuk menyerang lawan persaingannya dan mempersiapkan rencana aksi tanggap bersaing untuk dapat melawan aksi pesaing. Aliansi strategik dapat digunakan pada tingkat bisnis untuk menanggapi aksi serangan para pesaing. Strategi mengurangi ketidakpastian. Beberapa perusahaan menggunakan aliansi strategik di tingkat bisnis untuk menghindari resiko dan ketidakpastian khususnya pada pasar yang di siklus cepat. Digunakannya strategi ini bila terdapat kondisi ketidakpastian seperti ketidakpastian yang dapat terjadi dalam memasuki pasar produk baru atau timbulnya perekonomian baru. Perusahaan menjalankan aliansi strategik di tingkat bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan pengembangan produk baru atau dalam rangka membangun standar teknologi. Strategi pengurangan tekanan persaingan umumnya diarahkan pada industri yang terkonsentrasi seperti industri telekomunikasi dan organisasi negara-negara penghasil dan pengekspor minyak dunia. Kemudian, strategi kooperatif tingkat korporasi. Aliansi strategik terdiversifikasi. Suatu aliansi strategik terdiversifikasi merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di
di mana penyertaan perusahaan atas sumber daya dan kapabilitasnya adalah untuk melakukan pendiversifikasian dalam produk baru atau area pasar baru. Strategi aliansi ini banyak dijalankan oleh perusahaan perhotelan, misalnya dengan pengembangan kawasan pemukiman seperti Lipo Cikarang dengan Hotel Sahid. Aliansi strategik sinergistik. Suatu aliansi sinergistik merupakan strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas beberapa sumber daya dan kapabilitasnya adalah untuk dapat menciptakan lingkup ekonomis. Strategi aliansi ini banyak dijalankan oleh perusahaan telekomunikasi dengan perusahaan teknologi informasi. Sebagai contoh aliansi strategik yang dijalankan oleh PT XL Axiata dengan IDEX. Kemudian franchising strategi. Franchising merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana suatu perusahaan atau franchisor menggunakan franchise sebagai suatu hubungan kontraktual. Suatu franchise adalah suatu perjanjian kontraktual di antara dua perusahaan independen secara legal di mana franchisor memberikan jaminan hak kepada franchise untuk dapat membeli produk-produk franchisor atau melakukan bisnis di bawah merek perdagangan atau trademarks dalam suatu lokasi tertentu dan untuk waktu tertentu. Contohnya McDonald's, Indomaret, Sabana, dan sebagainya. Strategi merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lainnya lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Contohnya pada PT Bank Mandiri yang merupakan merger dari PT Bank Bumi Daya atau BDD, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Eksim, Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO, dan Bank Dagang Negara atau BDN. Tipe-tipe merger. Merger berdasarkan aktivitas ekonomi dapat diklasifikasi dalam 5 tipe, yaitu merger horizontal, merger vertikal, merger konglomerat, merger ekstensi pasar, dan merger ekstensi produk. Sekian penjelasan dan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.